Yo, balik lagi bersama channel Zelin. Dan pada video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu makhluk mitologi yang berasal dari Cina. Dan makhluk tersebut adalah Sang Dewi Bulan Chang'e. Namun sebelum kita memulai pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Zelin. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Chang'e adalah sosok Dewi Bulan yang berasal dari mitologi Cina. Chang'e sendiri sebenarnya adalah sosok wanita biasa sama seperti wanita pada umumnya. Lalu bagaimana bisa Chang'e ini menjadi sosok Dewi Bulan dan tinggal di bulan? Berikut inilah ceritanya. Dikatakan pada zaman dahulu kala terdapat 10 matahari, dan 10 matahari ini ternyata bersaudara. Saat itu Kaisar Langit mempunyai sebuah peraturan untuk ke-10 matahari itu, yaitu mereka harus bersinar di bumi secara bergantian. Setiap hari satu matahari harus naik untuk memberikan penerangan dan juga kehangatan bagi manusia di bumi. Kemudian hari berikutnya digantikan oleh matahari yang lainnya, begitupun hari-hari setelahnya. Tetapi ke-10 matahari itu tidak ingin tunduk pada perintah Kaisar Langit. Ke-10 matahari itu ingin keluar dan bermain bersama-sama setiap hari. Nah, pada suatu hari ke-10 matahari itu pun benar-benar muncul secara bersama-sama di atas langit. Tentu saja karena ada 10 matahari yang berada di atas langit menambah tingkat kepanasan menjadi 10 kali lipat. Hal ini pun mengakibatkan berbagai macam bencana seperti kekeringan, banyak tumbuhan yang terbakar, banyak hewan yang kehausan, dan tentu saja manusia yang menderita karena adanya ke-10 matahari itu. Selain bencana-bencana yang tadi disebutkan, ternyata ada juga bencana lainnya yang diakibatkan oleh para siluman. Ya, karena bumi yang menjadi sangat panas, para siluman pun muncul ke bumi untuk melukai para manusia dan merampas harta benda mereka. Dalam kesengsaraan yang diakibatkan oleh 10 matahari itu, ada salah satu pemimpin para rakyat yang bernama Yao. Dia berdoa kepada Kaisar Langit yang diikuti oleh para rakyat lainnya. Mereka berdoa atas kesengsaraan yang telah dilakukan oleh ke-10 matahari itu terhadap mereka yang hidup di bumi. Setelah mendengar doa dari Yao dan para rakyat lainnya, Kaisar Langit pun benar-benar sangat marah kepada ke-10 matahari yang bersinar di bumi itu. Setelah itu, Kaisar Langit pun memerintahkan salah satu dewa yang bernama Hou Yi untuk turun ke bumi. Hou Yi sendiri adalah sosok dewa yang mempunyai kemampuan memanah yang sangat luar biasa. Selain itu, dia juga ahli dalam bela diri. Saat itu, Kaisar Langit memberikan Hou Yi sebuah busur dan juga beberapa anak panah. Dia ditugaskan Kaisar Langit untuk membasmi ke-10 matahari yang menyinari bumi itu. Namun Kaisar Langit memberikan batas waktu untuk Hou Yi. Dan batas waktu itu hanya 3 tahun saja. Jika Hou Yi melewati batas waktu itu, maka Hou Yi akan dijatuhi hukuman oleh Kaisar Langit. Singkat cerita, Hou Yi pun turun ke bumi, dan dengan busur dan anak panah yang diberikan oleh Kaisar Langit, Hou Yi pun berhasil membasmi 9 matahari yang bersinar di bumi. Saat Hou Yi hendak memanah matahari yang terakhir, tiba-tiba saja pemimpin para rakyat yaitu Yao melarang Hou Yi untuk memanah matahari terakhir itu. Yao beserta masyarakat yang lainnya berkata bahwa matahari masih berguna untuk kehidupan manusia di bumi. Setelah mendengar perkataan itu, Hou Yi pun menuruti perintah para rakyat itu. Setelah Hou Yi berhasil membasmi ke-9 matahari, dia hendak langsung kembali ke Kayangan Langit. Namun Yao dan yang lainnya melarang Hou Yi untuk langsung kembali ke Kayangan Langit.
Hal ini dikarenakan para rakyat ingin mengucapkan terima kasih kepada Hou Yi karena telah membasmi bencana yang menerpa manusia di bumi. Yao dan rakyat lainnya berpikir untuk memberikan jamuan dan hiburan kepada Hou Yi selama beberapa hari ke depan. Selain itu, para siluman masih terus mengganggu para manusia, sehingga Yao dan masyarakat lainnya pun kembali meminta pertolongan Hou Yi untuk membasmi para siluman itu. Hal ini pun membuat Hou Yi menuruti permintaan mereka, dan Hou Yi pun tinggal beberapa hari lagi di bumi. Beberapa hari pun berlalu. Hou Yi yang perkasa berhasil membasmi para siluman yang mengganggu para manusia. Hingga akhirnya saat Hou Yi pulang dari membasmi siluman, dia bertemu dengan seorang gadis yang sangat amat cantik bernama Chang'e. Saat itu Chang'e sedang mencuci pakaian di sungai yang kemudian ditemui oleh Hou Yi ini. Chang'e adalah seorang gadis yang sangat amat cantik. Dia tinggal sebatang kara karena keluarganya dikatakan tewas akibat bencana yang diakibatkan oleh ke-10 matahari tadi. Selain cantik, Chang'e ini ternyata sangat ramah dan baik hati. Hal ini tentu saja membuat Hou Yi jatuh cinta kepadanya. Dan siapa sangka ternyata Chang'e juga sangat mengagumi Hou Yi. Hal ini karena Hou Yi berhasil membasmi ke-9 matahari yang membuat sengsara para manusia. Singkat cerita, mereka pun saling jatuh cinta, hingga akhirnya mereka pun menikah. Sejak saat itu, Chang'e bekerja sebagai peternak ulat sutra dan juga sebagai penenun kain. Sementara Hou Yi setiap hari pergi ke gunung untuk menebang kayu dan juga berburu hewan liar di gunung. Selain itu, Hou Yi juga mengajari anak-anak muda di sekitar daerah mereka tinggal memanah dengan keahlian yang dia miliki. Karena kehidupannya yang sangat bahagia di bumi bersama Chang'e, Hou Yi pun sampai melupakan untuk kembali ke kayangan langit. Hari-hari pun berlalu dan tidak terasa selama 3 tahun pun telah dijalani oleh Hou Yi di bumi. Tentu saja batas waktu yang diberikan oleh Kaisar Langit pun telah tiba. Namun Hou Yi justru tidak ingin kembali ke kayangan langit. Hal ini tentu saja melanggar peraturan Kaisar Langit. Dan Kaisar Langit pun merasa Hou Yi telah menghina kemuliaannya. Hal ini tentu saja membuat Kaisar Langit marah besar. Dan akhirnya dia pun menghukum Hou Yi. Kaisar Langit menghapus semua status dan kedudukan yang dimiliki oleh Hou Yi di atas langit dan menyuruh Hou Yi untuk selamanya tidak kembali ke kayangan langit. Namun Hou Yi tidak menyesali perbuatannya sama sekali. Dia justru merasa bahagia karena bisa terus hidup bersama Chang'e untuk selamanya. Tetapi hari-hari yang dilalui oleh Hou Yi sebagai manusia tentu saja tidak sama seperti saat dia masih menjadi seorang dewa. Saat menjadi seorang dewa, dia mempunyai kekuatan yang tidak terbatas. Sementara sekarang saat dia sudah menjadi manusia biasa, tentu saja kekuatan yang dimilikinya pun terbatas. Tapi satu hal yang paling ditakuti oleh Hou Yi setelah dia menjadi manusia adalah umurnya yang terbatas. Ya, tidak seperti dewa yang bisa hidup abadi, sebagai manusia Hou Yi pun bisa mati kapanpun dan dimanapun. Hingga akhirnya suatu hari Hou Yi memberitahu Chang'e bahwa dia ingin pergi untuk mencari obat keabadian sehingga mereka berdua bisa hidup abadi layaknya dewa. Hou Yi pun pergi menuju sebuah gunung bernama Gunung Kunlun. Di sana dia menemui seorang dewi bernama Dewi Shuangmu. Dewi ini mempunyai sebuah obat yang bisa membuat orang yang meminum obat itu akan menjadi abadi layaknya dewa. Singkat cerita, Hou Yi pun sampai di Gunung Kunlun. Di sana dia langsung menemui Dewi Shuangmu, yang ternyata sang dewi sudah kenal dekat dengan Hou Yi.
Houyi pun langsung memberitahukan tujuannya kepada sang dewi, yaitu untuk meminta obat keabadian. Sang dewi yang mengetahui tentang kebaikan Houyi yang berhasil membasmi 9 matahari dan juga membasmi para siluman, akhirnya memberikan obat itu secara cuma-cuma kepada Houyi. Obat itu dikatakan terbuat dari buah pohon yang tidak bisa mati. Namun pohon tersebut hanya berbuah selama 3.000 tahun sekali. Sang dewi juga mengatakan bahwa obat tersebut harus diminum saat bulan purnama. Setelah mendapatkan obat itu, Houyi pun pamit untuk pulang. Dan sesampainya di rumah, dia memberikan obat itu kepada Chang'e untuk disimpan dan menunggu bulan purnama untuk meminum obat keabadian itu. Namun Houyi dan Chang'e tidak menyadari bahwa kejadian tragis sedang menunggu mereka. Jadi ada salah satu pemuda yang diajari memanah oleh Houyi yang ternyata mempunyai hati yang sangat jahat kepada pasangan suami istri itu. Dan pemuda tersebut bernama Feng Meng. Si Feng Meng ini ternyata mempunyai rasa iri terhadap kemampuan memanah gurunya sendiri. Dia ingin gurunya itu mati sehingga dia bisa menjadi satu-satunya pemanah yang handal di bumi. Bahkan sejak dia mengetahui bahwa gurunya itu mempunyai obat keabadian, si Feng Meng ini pun semakin membenci sosok gurunya itu. Kemudian dia sampai merencanakan kejahatan terhadap Houyi dan juga Chang'e. Jadi saat bulan purnama tiba, Houyi dikatakan masih belum pulang dari berburu dan menebang kayu di hutan. Saat itu Chang'e sendirian di rumah, dan tiba-tiba saja dia dikagetkan dengan kehadiran Feng Meng di dalam rumahnya. Saat itu Feng Meng mengancam Chang'e untuk memberikan obat keabadian yang disimpannya. Chang'e yang mengetahui bahwa Feng Meng adalah murid dari suaminya tentu tidak ingin memberikan obat keabadiannya itu kepada sosok Feng Meng. Namun Feng Meng terus saja mengancam sambil mendekati Chang'e, sehingga Chang'e pun tidak mempunyai pilihan. Chang'e pun langsung mengambil obat keabadian yang disimpannya. Namun saat Feng Meng hendak mengambil obat itu, Chang'e justru langsung meminum obat itu dan kabur dari rumahnya. Chang'e terus saja berlari menjauhi rumahnya. Namun tanpa disadari, sekujur tubuhnya tiba-tiba saja menjadi sangat amat ringan. Bahkan dia baru menyadari bahwa kakinya ternyata telah meninggalkan tanah. Segumpal awan putih tiba-tiba saja muncul dan menyangga kakinya yang membuatnya melayang di udara. Chang'e pun terus semakin tinggi melayang di udara hingga sampailah dia di bulan. Setibanya di bulan, semuanya terasa sunyi, sepi, tidak ada orang satupun. Di bawah kakinya hanya ada tanah yang berwarna abu-abu. Sementara di atas kepalanya ada langit biru yang gelap. Hanya ada sebuah bulan purnama yang besar dan bulat yang menemani Chang'e di atas langit. Chang'e menyadari bahwa dirinya tidak bisa kembali lagi ke rumahnya dan menemui suaminya lagi. Hingga akhirnya Chang'e pun hidup abadi di bulan sebagai sosok Dewi Bulan. Sementara sosok Houyi dikatakan tewas dibunuh oleh Feng Meng saat kembali dari berburu menuju rumahnya. Namun di versi lain mengatakan, jika Houyi tidaklah tewas, dia tetap hidup dan selalu memandangi bulan sambil berharap Chang'e kembali. Nah, itulah kisah dari sosok Chang'e, sang Dewi Bulan yang berasal dari mitologi Cina. Bagaimana menurut pendapat teman-teman tentang sosok Chang'e ini? Silahkan coret-coret di kolom komentar. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Zelin.